Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Triandayani dengan NIM 0506202148. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi berikut. Pertama, saya akan membahas materi dari kelompok 1, yaitu konstitusi. Konstitusi adalah suatu ungkapan untuk membentuk, mendirikan, atau menetapkan. Lebih lanjut dikenal dengan maksud pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Maka dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Tujuan dibuatnya konstitusi adalah untuk mengatur jalannya kekuasaan dengan jalan membatasinya melalui aturan untuk menghindari terjadinya kesewenangan yang dilakukan penguasa terhadap rakyatnya, serta memberikan arahan kepada penguasa untuk mewujudkan tujuan negara. Serta konstitusi mempunyai kedudukan, nilai, fungsi, serta perubahan. Selanjutnya saya akan membahas materi dari kelompok 2, yaitu negara. Negara adalah suatu kumpulan orang yang telah mempunyai kehendak atau tujuan yang sama untuk membangun masa depan bersama-sama. Kelompok masyarakat tersebut memiliki rasa senasib dan sepenanggungan untuk menjalankan hidup bersama-sama di dalam suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya. Negara sebagai organisasi mempunyai tujuan tertentu untuk mengerahkan segala kegiatannya. Tujuan tersebut sangat penting karena merupakan pedoman kemana arah negara itu akan menuju. Setiap negara mempunyai tujuan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang sejarah pembentukannya, tata nilai sosial budaya, kondisi geografis, serta pengaruh sistem politik, serta penguasa negara yang bersangkutan. Selanjutnya saya akan membahas materi dari kelompok 3, yaitu demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Demokrasi memiliki tujuan, yaitu kebebasan berpendapat dan menciptakan keamanan dan ketertiban. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari kelompok 4, yaitu otonomi daerah. Adanya otonomi daerah, maka setiap daerah akan diberi kebebasan dalam menyusun program dan mengajukannya kepada pemerintahan pusat. Hal ini sangat akan berdampak positif dan bisa memajukan daerah tersebut apabila orang atau badan yang menyusun memiliki kemampuan yang baik dalam merencana suatu program serta memiliki analisis mengenai hal-hal apa saja yang akan terjadi di kemudian hari. Tetapi sebaliknya akan berdampak kurang baik apabila orang atau badan yang menyusun program tersebut kurang memahami atau kurang mengetahui mengenai bagaimana cara menyusun perencanaan yang baik serta analisis dampak yang akan terjadi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.